Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juru Bicara. Masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, Kementerian Kominfo ini juga memastikan bahwa dalam revisi Undang-Undang ITE ini, para penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan perlindungan terhadap anak-anak di ruang siber. Dalam lingkup ini, perlindungan anak-anak seperti apa, Pak Dirjen? Boleh dirinci lebih lanjut lagi? Ya, jadi memang ini adalah yang termasuk baru, bahkan bisa dibilang ini sebuah terobosan. Sebetulnya contohnya ada di negara-negara lain juga ya, di California, negara bagian California di Amerika Serikat misalnya punya sebuah act ya atau aturan yang melindungi anak-anak di ruang digital. Nah, dalam revisi undang-undang revisi kedua atau perubahan kedua Undang-Undang ITE ini, para penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan pelindungan ya, istilahnya pelindungan untuk anak-anak di ruang siber. Pasal perlindungan anak ini secara online ada di pasal 16A. Ini pasal yang baru saya sampaikan tadi, yang bunyinya kira-kira PSE wajib memberikan pelindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. Nah, kemudian kewajiban PSE terhadap pelindungan anak sengaja dimaksudkan dalam RUU perubahan kedua untuk mengikuti pertumbuhan ya penggunaan internet dari kalangan anak-anak dan biasanya potensi kejahatan di ruang siber yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal oleh PSE. Nah, jadi ini kan penggunaan handphone ataupun smartphone ini kan semakin meluas sampai ke anak-anak. Artinya anak-anak pun sekarang sudah menggunakan ataupun mengakses internet. Karena itu perlu diberikan perlindungan. Nah, pelindungan yang diberikan PSE terhadap hak anak mencakup diantaranya penggunaan produk, layanan, hingga fitur yang dikembangkan. Para PSE harus dapat menjamin bahwa seluruh layanannya dapat mengakomodir hak anak-anak yang mencakup kesehatan mental hingga kapasitas diri anak. Nah, kira-kira itu terkait dengan pelindungan anak-anak. Baik, sehingga mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, maka penyelenggara sistem elektronik ini diharapkan juga bisa mengikuti regulasi yang terbaru yang akan segera diterbitkan, begitu ya Pak Dirjen. Ya. Pak Dirjen, kemudian juga memang rancangan Undang-Undang ITE ini menjadi titik awal, begitu Pak, untuk mengenalkan terkait dengan identitas digital. Sebenarnya tujuan dikenalkan adanya identitas digital yang dimaksudkan ini seperti apa sih Pak Dirjen? Ya, jadi memang ada pasal yang mengatur tentang identitas digital. Nah, topik mengenai identitas digital ini termasuk baru juga sama seperti pasal pelindungan anak yang ditambahkan dan tertuang di pasal 13A dalam RUU perubahan kedua Undang-Undang ITE. Nah, perubahan kedua Undang-Undang ITE ini menjadi titik awal mengenalkan identitas digital. Tujuannya adalah ada regulasi untuk identitas digital dan diharapkan dapat mendorong masyarakat Indonesia bisa lebih menjaga keamanan datanya untuk melakukan aktivitas di ruang digital. Jadi ini sebenarnya sejalan ya dengan Undang-Undang PDP. Nah, untuk layanan di ruang digital, Digital ID dapat berbentuk nomor ataupun algoritma yang sudah diatur. Dengan demikian hanya pemilik data dan pengelola data yang bersangkutan yang dapat melihat sejelas-jelasnya identitas diri pemilik data, sedangkan pihak lain tidak dapat mengetahuinya. Ya, jadi kalau sekarang ini kan kadang-kadang identitas digital kita masih nama lengkap kita. Orang tahu siapa pemilik akun ini begitu. Nah, nanti itu yang bisa mengetahui identitasnya ya adalah hanya pemilik dan pengelola data. Nah, berkaca pada praktek masyarakat saat ini ya masih banyak mengandalkan data pribadi yang bersifat sensitif ya untuk merasakan layanan di ruang digital. Jadi masih ada PSE yang memerlukan identitas yang lengkap begitu, yang padahal itu mestinya dilindungi. Nah, pemerintah menilai dibutuhkan solusi seperti Digital ID agar dapat lebih menjaga keamanan dan privasi data masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, dan ya ini penting bagi penyelenggara sistem elektronik untuk mematuhinya begitu. Baik, memang Supaya keamanan data masyarakat ya bisa lebih terjaga begitu.
Baik, sehingga memang diharapkan digital ID ini dapat lebih menjaga keamanan dan juga privasi data masyarakat begitu Pak Dirjen. Pak Dirjen terakhir Ya. bagaimana tanggapan Pak Dirjen mengenai anggapan bahwa masyarakat ini masih saja tidak dilibatkan dan menuding bahwa revisi undang-undang ini tidak menyelesaikan pasal karet Undang-Undang ITE yang sebelumnya begitu Pak. Apakah memang masyarakat sempat dilibatkan untuk membahas rancangan Undang-Undang ITE yang baru ini Pak Dirjen? Oh iya, pasti sudah dilibatkan ya masyarakat, sudah dilibatkan seluruh pemangku kepentingan dan ini adalah kewajiban berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut meaningful participation. Jadi masyarakat ini di pihak-pihak terdampak ya terutama ya ini sudah diminta masukannya, sudah didengar masukannya, kemudian dipertimbangkan masukannya dan kemudian juga mendapatkan penjelasan ya. Jadi sudah dilakukan ini tentu saja ya. Kemudian yang kedua tentang pasal karet ya, pasal karet itu tadi yang saya sebutkan ya, misalnya pasal penghinaan, pencemaran nama baik begitu, itu pasal karet. Tetapi kan sudah diatur lebih rinci lagi begitu ya, mana yang bisa dikenakan Undang-Undang ITE pasal 27 tadi ya, tetapi kalau untuk kepentingan publik dan untuk pembelaan diri tentu tidak bisa dikenakan. Ya artinya ini kan memberikan kepastian hukum. Ya kalau pasal karet kan tidak ada kepastian hukum. Nah jadi saya kira pasal karetnya sudah tidak ada lagi begitu ya, karena sudah adanya pengecualian-pengecualian. Kira-kira begitu. Baik, memang rancangan Undang-Undang ITE ini diharapkan dapat juga diselaraskan dengan Undang-Undang KUHP begitu ya Pak Dirjen untuk Iya menciptakan betul, adanya betul, kesinambungan yang ada. Baik, betul. terima kasih Ya. banyak Pak Dirjen telah bergabung bersama kami dalam Juru Bicara pada malam hari ini Pak. Salam sehat selalu Pak Dirjen, terima kasih banyak. Terima kasih, selamat malam Bilkis. Selamat malam. Dan pemirsa, itulah perbincangan kami bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong. Saya Bilkis Sabila pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.